Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Tayyib ayuhal ikhwah wa tullab jami'an, kaifa halukum? لعلكم بخيركم أينما كنتم. فإن شاء الله في هذا اللقاء وفي هذا اليوم نحن عندنا الدراسة في كتاب السيرة النبوية. لعلكم تهتموا بهذا الدرس وأفتحوا كتبكم ولعلكم أمامكم الكتب جميعا. طيب، قبل أن نأتي إلى دراستنا الجديد أو موضوعنا الجديد، نحن سنراجع قليلا ما الذي درسنا في الأسبوع الماضي أو في اللقاء الماضي. طيب أيها الطلاب جميعا في الفصل السابع، apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Taib, hari ini kita belajar sirah nabawiyah, itu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang baru, kita perlu sedikit untuk memurajaah atau mengingat kembali apa-apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu berkenaan tentang halah al-jaziratul arabiyah qabla al-Islam. Jadi keadaan bangsa-bangsa Arab sebelum datangnya atau masuknya Islam kepada mereka. Baik. Jadi sebelum masuknya Islam kepada bangsa Arab merupakan bangsa yang penuh dengan di dalamnya perbuatan-perbuatan jahiliyah. Mereka saling membunuh satu sama lain, memusuhi satu sama lain dikarenakan hanya merupakan permasalahan yang sepele, karena tidak memiliki agama dalam diri mereka, maka mereka saling bermusuhan di antara kabilah-kabilah mereka. Kemudian sedikitnya ilmu yang mereka miliki yang menyebabkan mereka seperti tersebut. Karena sedikit ilmu yang mereka miliki, itulah menyebab mereka terjadi seperti yang dituliskan di dalam kitab ini. Dan juga mereka tidak senang. Mereka selalu melakukan peperangan di antara mereka. Mereka tidak senang jika lahir seorang anak perempuan. Mereka lebih senang dilahirkan seorang anak laki-laki, supaya anak laki-laki tersebut bisa mengikuti ke dalam peperangan di antara mereka. Itulah keadaan sedikit yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, la nutil fi hadhihi al-muqaddimah mubasharatan na'tiya ila mawdu'ina al-jadid. Jadi langsung kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu al-halatu al-iqtisadiyah. Qabla an nadkhul, sebelum kita masuk dan sebelum Ustaz membacakan kepada antum semua, buka kitab antum Sirah An-Nabawiyah fi safhah al-khamisah, di halaman yang kelima, fi safhah al-khamisah. Baik, fatahtum jami'an. Baik, ihtammu bi wasma'u ma alladhi bayyantu lakum. Baik, al-awwal sa'aqra'ukum. Yani rabi'an, al-halatu al-iqtisadiyah. Maknahu yaitu keadaan ekonomi ketika itu di kalangan bangsa Arab. Innal halata al-iqtisadiyah fil jaziratil arabiyyah laisat bi ahsani halan. Jadi sesungguhnya keadaan perekonomian ketika itu di bangsa Arab tidaklah bagus.
ya, minal halati al-ijtimaiyah wa siyasiyah, tidak sebagus dalam masalah sosialisasi maupun politik ketika itu. Faqad 'amalu al-arabi fi ba'd al-a'mal minha. Jadi sebagian bangsa Arab, pekerjaan mereka adalah yang pertama at-tijarah. Yang pertama at-tijarah. Apa makna tijarah? Yaitu jual beli, berdagang. Banyak di antara bangsa Arab ketika itu melakukan perdagangan. Kerjaan mereka berdagang. Kanat Makkah multaqa turuq al-kawafir min anha'i al-jaziratil arabiyyah. Jadi Mekah ketika itu dijadikan tempat multaqa at-turuq al-qafail, dijadikan tempat pertemuan mereka min anha'i al-jaziratil arabiyyah, dari segala penjuru Arab. Mereka menjadikan Mekah itu sebagai tempat pertemuan di antara mereka. Ya, ada yang datang dari ujung sana dan ada dari ujung sana. Mereka jikalau ingin berjumpa, melakukan pertemuan, maka dilakukan di Mekah ketika itu. Ini sebelum masuknya agama Islam. Mimma ja'ala ahluha ya'malun bit-tijarah wa kana hunaka rihlah asy-syita' was-sayf. Jadi banyak di keluarga mereka itu pekerjaannya ialah berdagang. Wa kanat, dan sebelumnya di antara mereka ada yang namanya rihlatus syita' was-sayf, yaitu perjalanan musim panas dan musim dingin. Adapun yang kedua adalah az-zara'ah. Az-zara'ah. Ma makna az-zara'ah? Yang pertama, berdagang. Az-zara'ah, berternak, yaitu bercocok tanam. Itu pertanian. Az-zara'ah, pertanian, bertani. Az-zara'ah. Faqad zara'a al-Arab al-Fatihah. Jadi orang-orang Arab ketika itu banyak menanam buah-buahan untuk menghidupi perekonomian mereka. Kemudian wan nakhail, yakni pohon kurma, terutamanya ialah pohon kurma. Wal hubub, dan juga ada yang bercocok tanam atau beternak madu. Fi Yathrib wa Taif wal Yaman wal Yamamah, di daerah Yathrib, kemudian Taif, kemudian Yaman wal Yamamah. As-salis amaluhum yani ar-ra'i. Ma mana ra'i? Beternak. Yang pertama, yang kedua bertani. Ini beternak. Ya. Wa huwa al-ihtimamu bit-tarbiyatil hayawan kal ghanam wal ibil. Ya, banyak dari di antara mereka memelihara kambing, mengembala kambing, wal ibil, dan unta. Itulah pekerjaan bangsa Arab ketika sebelum datangnya Islam kepada mereka. Yang pertama berdagang, bertani, kemudian beternak. Tijarah, az-zari'ah, az-zara'ah, war-ra'i. Baik, hatta huna fahimtum. Nadkhul ila al-khamisah. Undur fi tahtihi khamisan, yakni al-hala ad-diniyah. Al-hala ad-diniyah.
Al-halah, ma makna halah diniyah? Keadaan bangsa Arab, keadaan agama bangsa Arab ketika sebelum masuknya Islam. Kana fi jaziratil Arabiyah qabla al-Islam ibadat wa diyanat mukhtalifah minha. Jadi agama mereka ketika itu, banyak di antara mereka sebelum masuknya Islam mereka melakukan ibadat-ibadat terhadap agama mereka. Al-awwal, yang pertama, Al-Hunayfiyah, wa hiya millatu Ibrahim alaihissalam. Wal Hunafa hum alladhi da'u an-nas ila tarki ibadatil awsan wal asnam. Jadi ada yang namanya kelompok Al-Hunayfiyah, yaitu mereka mengikuti millah agama Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahum, mereka mendakwah manusia-manusia bangsa Arab itu untuk meninggalkan ibadatul ausan, untuk meninggalkan dari penyembahan berhala-berhala, wal asnam, patung-patung, wa akhlasu al ibadatu lillah, dan untuk mendakwah mereka supaya mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT, lalu meninggalkan berhala patung-patung yang mereka sembah. Ini kelompok yang pertama. Wa min haula Az-Zaid bin Amr bin Nufail, dan salah satu tokoh di antara mereka ialah Zaid ibn Amr al-Nufail, ibn Amr al-Nufail. Salah satu tokoh yang mendakwahi untuk meninggalkan berhala. Kemudian yang kedua, ibadatul awsan wal asnam. Jadi ada di antara mereka kelompok yang menyembah berhala dan patung-patung. Ya, wa kana 'alaiha akthar al-arab fa kanu yatawafun biha wa yadhbahun an indaha wa yad'unaha min dunillah. Jadi mereka banyak yang melakukan tawaf terhadap patung-patung tersebut. Kemudian mereka melakukan penyembelihan terhadap patung-patung tersebut. Kemudian mereka juga berdoa kepada patung-patung tersebut. Inilah yang mereka yakini, kelompok-kelompok yang menyembah berhala. Waqad intashara fi hafal Hijaz wa ba'du amanati jaziratul Arab qala Allah Ta'ala. Jadi kelompok ini banyak mereka tinggal di Hijaz, menyebar di daerah Hijaz dan daerah Jazirah Arab yang lainnya. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalisata al-ukhra. Wa qala Allah Ta'ala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Wa thabata fi sahih al-Bukhari anna Amr bin Hayl Khaza'i huwa alladhi ibtida'u ba'du al-ibadat wal mu'taqadat fi Makkah. Jadi ada seorang tokoh disebutkan dalam Sahih Bukhari yang namanya Amr ibn Hayl al-Khaza'i. Dia merupakan seorang yang membuat perkara baru, yang memulai perkara ini, yang menyembah patung ini, ba'du al-ibadat wal mu'taqadat fi Makkah, untuk dijadikan sebuah keyakinan dan ibadat di Mekah ketika itu. Itu bernama Amr ibn Hayl al-Khaza'i. Dicatat ya. Kemudian yang ketiga, ibadatu an-nujum wal kawakib. Dan kelompok yang ketiga, mereka mengibadahi yang pertama an-nujum, bintang, wal kawakib. Dan ittakhadhuha ba'dul arab ma'budan lahu min
menyembahnya bintang-bintang tersebut, kasyamsi wal qamar wa ba'dun nujum. Mereka menyembah seperti bulan, matahari dan sebagian bintang-bintang. Wa qala Allah Ta'ala wa annahu wa rabbul asyir. Kemudian yang keempat, al-Yahudiyah wan Nasraniyah. Kelompok yang keempat ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Intasharat al-Yahudiyah wan Nasraniyah fi ba'di manatib al-Jazirah al-Arabiyyah qabla al-Islam. Faqad kanat al-Yahudiyah fi Khaybar wa Yathrib. Jadi orang-orang Yahudi ketika itu tinggal di Khaybar, nama tempat yaitu Khaybar, dan di Yathrib. Itu nama-nama tempat orang Yahudi tinggal di Jazirah Arab. Wan Nasraniyah fi Najran wal Yaman, dan orang-orang Nasrani di Najran dan Yaman. Wa qad kana minnan nasara min baqiya al-Nasraniyah sahihah Waraqah bin Nawfal fi Makkah. Dan ada dari kalangan Nasrani, yaitu mereka meyakini agama Nasrani yang sahihah, yang benar. Salah satu di antara mereka yaitu Waraqah bin Nawfal fi Makkah, seorang yang bernama Waraqah bin Nawfal yang bertinggal di Makkah al-Mukarramah. Baik, hatta huna fahimtum wa waftahu kutubakum fi safhah as-sadisah. Wa la'alla mimma sabaqa yatabayyana lana al-hajjah ila ba'tsah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna an-nas kanu fi dhalal. Dan kemudian setelah itu maka diutuskan, sebab diutusnya seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu bangsa Arab tidak memiliki agama dan tidak memiliki ilmu terhadap agama mereka. Maka ini salah satu sebab diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu fi dhalal, karena mereka berada dalam kesesatan. Mubin, dalalun mubin, arban wa ghairihim. Wa dzalika li ikhrajihim min adh-dhulumat ila an-nur. Maka diutusnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Arab untuk mengeluarkan mereka dari kesesatan yang mereka lakukan menuju agama yang benar, yaitu agama Islam. Wa min ibadati al-awthan wal asnam, mengeluarkan mereka dari beribadah kepada patung yang mereka buat. Wa ghairiha ila ibadatillah wahidul ahad, untuk menyeru kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Satu. Tidak ada sesembahan kecuali yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lil fauz fid dunya wal akhirah, tujuannya itu untuk menggapai kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan baik dunia maupun di akhirat. Qala Allah taala huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, diutuskan kepada mereka seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan mereka ayat-ayat Allah dan mengingatkan mereka, dan untuk mengajarkan mereka kitab-kitab Allah wal hikmah, dan mengambil hikmah di antaranya, karena mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Wa qala ta'ala wa laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka itulah sebab diutusnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan mereka dari ajaran-ajaran yang sesat, untuk mengeluarkan mereka dari peribadatan
mereka terhadap ausan, terhadap patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Itulah salah satu alasan diutusnya seorang Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab ketika itu. Baik, hatta huna fahimtum jami'an alladhi ma darasna. In kana indakum soal, jikalau kalian ada soal, anak-anakku sekalian, maka bertanyalah kepada ustaz dengan mengirim ar-risalah ila Telegram, ke Telegram atau e-learning. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah sampai di halaman yang ke-6. Ya. Naktafi bihadzal liqa. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat dan antum murajaah pelajaran antum di rumah, membaca-baca pelajaran antum di rumah, dan jika ada yang tidak paham maka silahkan bertanya kepada ustaz. Baik, paham semuanya? Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, maka kita meringkas nakhtasir dirasana bi ikhtisaran. Yang pertama ialah halah al-iqtisadiyah. Halah al-iqtisadiyah yaitu keadaan perekonomian di bangsa Arab ketika itu. Banyak mereka yang melakukan al-tijarah, berdagang, az-zara'ah, bertani, ar-ra'i, beternak. Itu pekerjaan bangsa Arab ketika sebelum masuknya agama Islam. Kemudian al-halah diniyah, agama-agama mereka ketika itu. Ada yang menyembah patung, bintang, kemudian ada yang Yahudi dan Nasrani. Kemudian itulah sebab diutusnya seorang Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab untuk mengeluarkan mereka dari sesat yang nyata. Taib ayuhal ikhwah, naktafi wa ashkuru lakum syukran jazilan ala ihtimamikum wa istima'ikum wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.